Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini kita akan banyak bahas soal nihilisme, keabsurdan hidup, kesia-siaan hidup, dan sejenisnya. Dan apa dampaknya atau apa yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen terkait hal-hal tersebut. Karena itu, yuk kita bahas. Friedrich Wilhelm Nietzsche merupakan seorang filsuf asal Jerman, dan ia juga seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Ia dilahirkan pada 15 Oktober 1844 di Rocken, Jerman, dan wafat pada 25 Agustus 1900 di Weimar, Jerman. Ia adalah salah satu pelopor pertama nihilisme. Ia menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya makna, tujuan, ataupun nilai yang objektif, yang absolut, yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan semua nilai dan makna yang terdapat dalam kepercayaan, agama, budaya, bahkan filsafat itu sendiri? Well, bagi Nietzsche, justru inilah letak kenihilan tersebut. Karena ketidakadaan makna absolut, makna objektif tersebutlah, maka manusia membangun maknanya sendiri, membangun nilainya sendiri. Dan hal itu dipandangnya sebagai kebenaran. Bahkan filsafat nihilisme sendiri bukanlah sebuah makna yang absolut. Itu juga adalah usaha dari manusia, dalam hal ini Nietzsche itu sendiri, untuk merefleksikan hidup, untuk menarik perenungan hidup, untuk memandang tentang hidup ini. Jadi sebenarnya nihilisme sendiri pun gak bermakna. Nihilisme akan menciptakan paradoks makna hidup. Makna atau nilai hidup itu seperti loop atau lingkaran tak berujung. Karena manusia yang mendesainnya karena ketiadaan makna tadi. Dan kemudian manusia ingin menggapainya karena ia meyakini itu kebenaran absolut atau makna yang absolut. Tapi tak akan pernah tergapai. Karena kembali ke awal, gak ada makna absolut dalam hidup. Semua itu gak lebih dari persepsi masing-masing manusia yang memaknai hidup. Itulah paradoksnya. Nihilisme juga menyatakan bahwa moral sejati itu gak ada. Itu hanya produk dari kesadaran manusia akan kebutuhan untuk memperhatikan atau memperlakukan atau tidak menyakiti sesamanya. Dan moral ini dibuat agar seolah manusia memiliki tujuan dan makna hidup sejati, seperti berbuat baik untuk masuk surga dan sebagainya. Bagi banyak orang, nihilisme Nietzsche aman menghancurkan kehidupan manusia karena pemahaman ini membawa pada kekosongan hidup. Tidak ada makna, tujuan apapun. Semua yang kita alami, baik senang maupun susah, tidak akan bermakna apapun pada dasarnya. Gak heran nihilisme amat dikaitkan dengan tindakan bunuh diri sebagai konsekuensinya. Karena para nihilis atau pengikut nihilisme melihat kalau penderitaan hidup ini gak akan punya nilai lebih atau nilai baik seperti ajaran kekristenan. Maka untuk apa terus menjalani hidup? Dan kalau kehidupan ini bagaimanapun kita menjalaninya gak akan punya makna apapun, untuk apa hidup? Maka satu-satunya cara untuk lepas dari kehampaan ini adalah mengakhirinya dengan bunuh diri. Namun sebenarnya dalam nihilisme sendiri tidak pernah dinyatakan bahwa bunuh diri adalah jalan yang tepat untuk diambil. Karena dunia ini tidak punya makna apapun, jadi bunuh diri aja. Gak pernah dikatakan seperti itu. Malah Nietzsche sendiri berargumen bahwa nihilisme bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan itu adalah bagian dari perkembangan hidup manusia yang akhirnya menyadari bahwa hidup ini tidak mempunyai makna apapun. Dan sehingga dia tidak lagi menjadi kekanak-kanakan, menjadi terbeban untuk mengejar makna hidup yang absolut itu, untuk mengejar tujuan hidup yang absolut itu. Bagi Nietzsche, nihilisme adalah pahlawan yang melepaskan, yang membebaskan manusia dari pengejaran makna, pengejaran tujuan absolut yang tidak berguna, karena makna absolut itu sebenarnya nggak ada. Dan karena itu manusia akan lebih kreatif dalam jalan hidup, karena nggak ada tuntutan, nggak ada beban untuk menggapai makna absolut atau tujuan absolut seperti kesucian, sorga, dan sebagainya. Albert Camus adalah seorang jurnalis, penulis, dan filsuf kelahiran Algeria pada tanggal 7 November 1913. Ia wafat pada 4 Januari 1960. Kendati ia lahir dari keluarga yang kurang mampu, Camus tetap berjuang dan maju hingga akhirnya berhasil menjadi seorang penulis dan filsuf terkenal. Pada tahun 1957, Camus memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang literatur karena tulisan-tulisan yang dibuatnya kendati banyak yang fiksi, namun amat menuangkan pemikiran dan pesan yang sangat luar biasa dan mendalam. Poin mendasar dari absurdisme tidak jauh berbeda dari nihilisme tadi, yaitu tidak adanya makna atau tujuan hidup yang absolut di alam semesta ini, di kehidupan kita ini.
Akan tetapi, Camus condong menekankan pada kenyataan bahwa manusia adalah bagian receh dari luasnya semesta yang dingin, kacau, dan tidak peduli sama sekali ini. Dan manusia dituntut harus menjalani hidupnya, dan kebanyakan dari mereka akan mencoba menggapai makna absolut, tujuan sesungguhnya, yang padahal nggak ada. Itulah keabsurdan itu. Lebih parahnya, ketidakadaan makna itu diperburuk dengan alam semesta yang nggak peduli. Siapa yang peduli dengan harapanmu? Siapa yang peduli kalau harapan itu gagal? Siapa yang peduli kalau ada seorang anak yang diculik, diperkosa, disiksa sampai mati? Siapa yang peduli dengan kelaparan di Afrika? Alam semesta ataupun objek abstrak superpower di atas sana tidak peduli. Jadi manusia penuh ambisi mengejar makna hidup yang absolut, mengejar tujuan hidup yang sesungguhnya, yang sejati. Tapi di tengah-tengah alam semesta yang dingin, chaotic, kacau, dan tidak peduli ini, bagi Camus inilah absurdnya. Karena manusia mencoba mengejar makna yang absolut, tujuan yang sejati. Di tengah dunia yang kacau ini, dunia yang tidak peduli ini, dunia yang tidak memiliki kepastian, tidak memiliki keabsolutan. Bagi Camus, letak paling tragis hidup ini adalah saat kita menderita dan kita bisa menyadari, bahkan bisa melihat ada kontras di sekeliling kita. Ada yang mungkin berbahagia, ada mungkin yang nyaman, yang baik-baik saja di sekeliling kita. Itu adalah ketragisan hidup. Camus menarik perenungan ini dari kisah Sisyphus, karakter dari mitologi Yunani yang dihukum karena tidak menghormati dewa-dewa, terutama dewa kematian. Sisyphus yang sudah mati sempat diizinkan hidup kembali. Kemudian karena dia sudah mencicipi kematian, ia sadar akan perbedaan kehidupan dan kematian. Dan dia benci kematian karena dingin dan gelap. Dia lebih suka hidup, ada kehangatan, cahaya, dan kebahagiaan. Hal ini membuat dewa kematian murka. Dan alih-alih membuat Sisyphus mati lagi, dewa itu malah membuangnya dan menghukumnya untuk mendorong batu besar ke atas bukit, hanya untuk melihat batu itu terguling kembali ke bawah. Dan dia harus mendorongnya lagi dan berulang-ulang selamanya. Tapi dia nggak mati, kesadarannya akan keindahan hidup tetap ada. Dan ini pun jauh lebih kejam daripada kematian itu sendiri, karena dia bisa melihat bahagianya hidup, sementara dia hanya mendorong batu selamanya, tanpa bisa menjalani hidup yang bahagia lagi. Tragis. Jadi sekali lagi bagi Camus, inilah letak ketragisan hidup. Semisal seseorang yang terus menderita, sengsara dalam hidupnya, tapi di sekelilingnya dia bisa melihat kebahagiaan, dia bisa melihat terang, dia bisa melihat kenyamanan orang-orang lain. Dan itu sangat tragis, karena dia menyadarinya, melihatnya, tapi tidak merasakannya. Sebaliknya dia tidak bisa keluar dari kungkungan penderitaan hidupnya. Itulah tragisnya hidup ini. Well, menurut Camus ada 3 cara untuk menyikapi keabsurdan ini. Yang pertama, bunuh diri. Karena semuanya kacau, ambiar, gak peduli, dan gak ada makna apapun. Maka cara mengatasinya dengan menjadi tidak ada juga, bunuh diri. Agar kita tidak merasakan kontrasnya penderitaan dan kebahagiaan, kegelapan dan terang. Namun Camus sendiri tidak menyarankan untuk mengambil opsi ini, karena ini hanya akan membuat keabsurdan itu semakin absurd. Yang kedua, philosophical suicide, bunuh diri filosofis, yaitu hidup dengan beranggapan bahwa objek superpower seperti Tuhan atau apapun itu ada, atau setidaknya percaya pada alam semesta yang peduli kepada tujuan, harapan, dan pengejaran makna yang dilakukan manusia. Ini biasanya didapati dalam agama atau aliran kepercayaan dan dikenal sebagai lompatan iman. Yang ketiga, penerimaan seutuhnya. Menerima bahwa memang alam semesta tidak peduli dan hidup memang berjalan terus apapun yang terjadi. Memang ada hal kontras dalam keberagaman hidup ini. Senang, susah, gelap, terang, menderita, bahagia, kekacauan, ketenangan, dan sebagainya. Hanya dengan menerima semua ini, maka manusia akan menjadi kreatif dan bisa bahagia menjalani hidup dan membuat tujuan dan makna sendiri. Meskipun itu bisa aja nggak berarti apa-apa di masa hidupnya, apalagi setelah dia mati. Tapi setidaknya dia menjalaninya dengan nyaman dan melakukan yang dia sukai karena kesadaran tersebut. Camus amat menyarankan untuk mengambil opsi yang ini. Nah, jauh sebelum Camus di abad 20 dan Nietzsche di abad 19, Salomo yang hidup sekitar tahun 1000 sampai 900 sebelum Masehi sudah merumuskan nihilism dan absurdism secara tidak langsung. Ia berkata dalam tulisannya, Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Juga dalam pasal 1 ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Ia menyatakan bahwa hidup ini kosong, sia-sia, seperti nihilism dan pengejaran makna atau kebahagiaan hidup atau tujuan hidup.
seperti usaha menjaring angin, semuanya sia-sia sama sekali, seperti absurdism. Well, apa yang membedakan Salomo dari kedua tokoh tadi, Nietzsche dan Camus? Nietzsche dan Camus tidak pernah mencicipi, tidak pernah merasakan, tidak pernah sampai di titik di mana dia sudah sukses di semua aspek hidup. Tidak pernah. Sedangkan Salomo sebaliknya. Apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa manusia pikirkan tentang kesuksesan aspek hidup, itu semua sudah dialami Salomo. Coba pikirkan semua aspek hidup yang kita bisa sukses di dalamnya. Semua aspek dalam hidup ini seperti harta, kekayaan, kekuasaan, pamor, asmara atau sensualitas, kesukaan atau hiburan. Semua itu yang bisa kita pikirkan, semua aspek itu sudah digapai oleh Salomo. Dia sudah berada di puncak kesuksesan dari setiap aspek itu. Hal ini dijelaskan di Pengkhotbah 2 ayat 1-26. Harta dan kekayaan, ia memiliki rumah atau istana yang amat mewah, emas dan perak yang berlimpah, kebun dan taman dan ternak yang berlimpah. Soal kekuasaan dan kemasyhuran, ia memiliki wilayah kekuasaan yang amat luas, banyak pemerintahan yang tunduk dan hormat kepadanya. Ia sangat termasyhur. Soal aspek sensualitas atau asmara, dia memiliki 300 istri dan 700 gundik untuk menghiburnya. Soal kesukaan dan hiburan, ia punya musisi sendiri untuk menghiburnya. Dan dalam Pengkhotbah 1 ayat 16, ia adalah manusia paling berhikmat dan cerdas di muka bumi. Well, segala aspek yang kita bisa pikirkan, Salomo telah sukses di dalamnya. Tapi dengan semua ini pun, ia berkata, semuanya sia-sia, kosong, tak bermakna. Ia mengatakan segala yang didapatnya, bahkan hikmatnya yang begitu luas dan mendalam adalah sia-sia belaka. Kebahagiaan pun sia-sia, kesedihan pun sia-sia. Hidup ini sia-sia seutuhnya. Keahlian pun sia-sia. Harta, uang, kekayaan pun sia-sia. Segalanya di hidup ini adalah kesia-siaan. Salomo adalah bentuk hidup dari penderitaan itu sendiri. Dia adalah bukti hidup dari depresi itu sendiri. Gimana mungkin seseorang yang sudah menggapai semua kesuksesan, segala bidang, segala aspek dalam kehidupan ini, masih bisa berkata semuanya sia-sia, semuanya gak ada gunanya. Semua seperti usaha menjaring angin, seperti yang ada di dalam nihilism, Nietzsche dan absurdismnya Camus. Cuma bedanya, mereka belum mencapai semuanya. Jadi Salomo adalah bukti dari nihilism dan absurdism mutlak, bahkan melebihi pelopornya yaitu Nietzsche dan Camus. Apabila kita hanya memandangnya dengan sekilas, maka banyak yang akan menilai bahwa nihilism dan absurdism adalah pemikiran yang buruk dan sama sekali tidak membangun. Namun sebenarnya enggak juga. Dengan melihatnya dari sisi lain, maka kita akan melihat atau menemukan nilai keindahan dari keduanya. Dalam nihilism, kita diajarkan untuk menerima bahwa dunia ini enggak ada tujuan dan makna yang sejati. Dan dalam absurdism, kita diajarkan untuk mengakui bahwa usaha kita, semati-matian apapun, itu tetap tidak akan membawa kita kepada makna dan tujuan sejati, non-absolut. Karena di dunia ini, itu semua enggak ada. Dan sebagai orang Kristen, kita seharusnya mengakui kebenaran nihilism dan absurdism, kecuali kita tidak percaya tulisan Salomo dalam kitab Pengkhotbah sebagai firman Tuhan. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, Salomo sendiri pun adalah pencetus pertama sebenarnya dalam hal nihilism dan absurdism, walaupun tidak secara langsung. Salomo menyadarkan kita bahwa di dunia ini enggak ada yang namanya makna absolut, semuanya kesia-siaan belaka, nihilism. Dan ia juga menekankan bahwa semua usaha manusia hanya seperti menjaring angin, sia-sia, enggak akan membawa kita pada makna yang sejati. Salomo juga nihilism dan absurdism menampar kita yang terlalu angkuh dalam setiap pencapaian kita dengan menganggapnya sebagai hal yang patut dibanggakan apalagi disombongkan. Karena Salomo yang sudah mencapai segalanya pun akhirnya ia sadar bahwa itu enggak ada artinya. Konon lagi kita yang mungkin hanya mencapai 1 atau 2 kesuksesan dalam aspek hidup ini. Satu perbedaan dari Salomo yang membedakannya dari Nietzsche dan Camus adalah dia menarik semua perenungan kesia-siaan itu kepada satu kenyataan, kepada satu hal, yaitu bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan ini hal yang penting yang bisa kita ambil dari Salomo. Dan baginya satu-satunya makna yang masuk akal, satu-satunya makna yang absolut adalah harus dari Tuhan Allah, harus ada di dalam Tuhan. Mengingat dunia ini nggak punya makna apapun, maka satu-satunya sumber makna yang masuk akal adalah dari Dia yang di luar alam semesta atau dunia ini. Dan Salomo melihatnya sebagai Tuhan. Ini tidak ditawarkan dalam nihilism dan absurdism. Ya, meskipun mereka sadar bahwa keberadaan manusia hanya receh di hadapan alam semesta, tapi hanya sebatas itu.
Well, pikirkan begini, jika kita mau tahu banyak hal tentang bisnis dan kesuksesannya, kemudian Elon Musk bersedia mengajarkan kita, maka kita pasti akan diam dan menyimak segala ucapannya. Kenapa? Karena dengan segala yang dilaluinya dan dia yang sudah sampai di titik dia sekarang ini, maka kita akan percaya semua yang dikatakannya. Nah, begitulah juga dengan Salomo. Ia sudah melalui semuanya. Ia sukses di segala aspek hidup, bukan cuma satu. Dan ketika ia berkata, percayalah, sekalipun kalian mencapai semuanya ini, itu semua akan tetap sia-sia. Maka kita harus percaya dan mengikuti perkataannya itu. Elon Musk dan semua orang sukses di segala bidang akan berkata, aku sudah sukses di aspek ini, lakukan ini, lakukan itu, untuk bisa sampai di titik di mana aku berada. Ikutilah jejakku, inilah tujuan hidup. Tapi Salomo bisa-bisanya sebaliknya. Ia malah berkata, aku sudah sukses di segala bidang. Jangan ingin seperti aku. Jangan ingin meraih semua yang kuraih. Jangan ikuti jejakku, karena aku sudah merasakannya dan mendapatinya semua sia-sia. Ini bukan tujuan dan makna hidup, melainkan carilah Tuhan selama kau hidup. Jadi Salomo mau mengatakan, makna hidup nggak ada di dunia ini. Semua sia-sia, pengejaran makna, tujuan, nilai, itu semua sia-sia. Seperti nihilism dan absurdism. Tapi dia tidak sampai di situ. Dia berkata, semua itu nggak ada gunanya. Tapi di dalam Tuhan, itulah makna hidup. Maka carilah Tuhan, maka hiduplah dalam Tuhan selama hidupmu. Dan itu bisa kita lihat di akhir daripada tulisannya di kitab Pengkhotbah. Well, pada dasarnya kita harus mengikuti atau mengakui kebenaran nihilism dan absurdism. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, itu bagus buat hidup kita, orang Kristen. Dan karena itu juga sudah dirumuskan oleh Salomo ribuan tahun sebelum nihilism dan absurdism itu sendiri lahir di era filsafat modern ini. Tapi jangan hanya sampai di situ untuk mengakui nihilism dan absurdism, melainkan kita harus mengikuti jejak Salomo juga, yang bukan hanya menyadari hidup ini sia-sia dan semua usaha manusia menggapai makna itu sia-sia, tapi dia juga menyadari, yang terpenting dia menyadari bahwa makna hidup itu tidak lain dan tidak bukan ada di dalam Tuhan Allah, bukan di semua kesuksesan di hidup ini, di hidup yang fana ini, di hidup yang material ini. Itu hal penting yang harus kita renungkan dan kita ambil dari kehidupan Salomo, dari nihilism dan absurdismnya Salomo.